Kalau kita ngomong memanfaatkan, orang selalu dalam perdebatannya bilang semua itu ada baiknya, ada buruknya. Betul. Ada minusnya, ada plusnya. Yang tidak dipahami orang, oh kalau begitu jadi ngambang dong. Bagaimana dulu Panca Pandawa bermain judi melawan Pernah Kurawa. Pak main judi? Main judi, akhirnya dipertaruhkan semuanya, sampai dengan istri pun dipertaruhkan. Sampai dengan istri dipertaruhkan? Bukan malah. Iya, artinya setelah habis harta bendanya semuanya, sampai istrinya pun dipertaruhkan. Istrinya pun dipertaruhkan, Pak? Dipertaruhkan. Jadi di kekristenan itu ada ajaran akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Judi ini walaupun dampaknya besar, mudah buat mereka. Makanya kalau sekarang kita lihat judi online ini, dari mulai bilang terkecil sampai terbesar ada. Betul. Sampai naruh 10.000 juga ada. Ada 10.000 perak, 5.000 perak, ada. Kegagalan kita termasuk kegagalan agama adalah seringkali menggurui orang tanpa memberikan pelatihan tentang yang baik. Prinsipnya, sesuatu yang baik itu tidak cukup dinasehati, tapi harus dilatih. Kadang-kadang anak-anak nggak perlu tahu apa manfaatnya buang sampah di tempatnya, nggak perlu tahu, tapi lakukan, just do it. Lakukan saja, just do it. Nggak usah diceramain nanti kamu buang sampah ya, karena kalau buang sampah itu nanti lingkungan jadi bersih, kali jadi nggak banjir. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Bullshit Pak, nggak mempan. Kalau kita ngomong memanfaatkan, orang selalu dalam perdebatannya bilang semua itu ada baiknya, ada buruknya. Betul. Ada minusnya, ada plusnya. Yang tidak dipahami orang, oh kalau begitu jadi ngambang dong. Betul bahwa di hitam ada putih, artinya seburuk-buruknya ada baiknya. Tapi yang dibilang baik itu karena baiknya banyak, buruknya dikit. Yang dibilang baik. Dan yang dibilang buruk itu, buruknya banyak, lebih. Baiknya kurang, sedikit. Kita nggak akan selesai kalau kita ngomong hanya karena ada sesuatu yang baik sedikit, padahal buruknya banyak. Terus kita menjadi cincai, maksudnya menjadi ya udah kan ada baiknya. Lah, susah dong. Sekarang kalau kita ngomongin pinjaman online, jangankan pinjaman online Pak, orang ngebunuh orang itu ada baiknya nggak? Ada Pak. Ada? Ada. Buktinya negara-negara berperang juga ngebunuh orang, ada baiknya nggak buat negara dia? Ada. Tetap ada. Jadi kita nggak akan selesai kalau kita bicara karena hanya ada manfaat sedikit, kita mengabaikan mudaratnya. Jadi harus tegas nih, walaupun dunia ini yin yang, artinya ada baik ada buruk, di baik ada buruk, di buruk ada baik. Tapi harus jelas, jangan sampai netral. Netral Pak kalau kita bilang, wah kalau ini baik, tapi ada buruknya. Selesai Pak. Wah ini buruk, tapi ada baiknya. Selesai Pak. Saya bilang, saya kalau mau kaya, saya harus rajin. Bangun pagi, subuh, kerja sampai pulang malam, sampai lembur lagi. Oke, setuju. Tapi saya pikir, nanti saya sakit. Selesai Pak. Nggak ngapa-ngapain kita. Ada buruknya berarti? Nggak bisa dibenturkan antara positif dan negatif. Netral dia. Kita ngomong pinjaman online, buruk kan? Terus kita cari baiknya, ada Pak. Ada. Selesai kita nggak bertindak apa-apa terhadap pinjaman online yang jelas-jelas buruk. Yang jelas-jelas buruk. Buruk, nggak ada cerita cincai-cincai untuk sesuatu yang buruknya banyak, baiknya dikit. Pinjaman online nggak ada cerita manfaatnya apa, nggak usah dicari-cari itu. Bikin kita netral, diem-diem aja. Udah nggak apa-apa kan ada manfaatnya. Selesai kita. Selesai. Pokoknya that's point, buruk harus dicari solusinya. Itu sih. Dahsyat Pak Gunadi. Oke, baik Pak Gunadi, dahsyat Pak Gunadi. Kalau menurut Bapak Astono Chandra nih Pak, bagaimana Pak dari sudut pandang Bapak? Ya, saya terus terang sangat sepakat dengan pembicara-pembicara sebelumnya. Ya, jadi kalau dari berulang-ulang Mas Gunadi menyampaikan, ini kita konteks pembicaraan kita malam ini adalah pinjaman online yang pada zaman
agama-agama itu diterapkan, belum ada online-onlinean kan gitu. Nah, tapi kadang kita tadi kan semua seakan-akan kita digiring hanya kepada masalah pinjam meminjam, bukan masalah online-nya ini. Ya karena biar gimana pun juga online itu kan hanya cara yang dipakai untuk melakukan sebuah transaksi pinjam meminjam kan gitu, melalui online gitu. Nah, ya segala hal pasti ada baik dan buruknya pasti. Tidak bisa tidak gitu. Jadi sangat apapun kegiatannya, mungkin dari sudut pandang A akan memandang itu suatu kebaikan, tapi dari sudut pandang B belum tentu itu baik. Belum tentu. Itu pasti hukumnya seperti itu. Jadi ada hitam pasti ada putih, ada malam pasti ada siang. Tergantung dari sudut mana kita memandangnya kan. Nah sekarang masalah pinjol gitu, pinjaman online. Ya kalau misalnya katakanlah pada saat dia menerima, kalau misalnya saya membutuhkan dana yang notabene saya katakanlah sekarang hari Jumat. Misalnya saya hari Minggu besok saya harus melakukan sesuatu kegiatan yang notabene saya rasa kalau hari Minggu itu saya lakukan kegiatan ini, saya akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Saya bisa ada hasil lah yang didapat dari sana. Nah, di satu sisi, sekarang hari Jumat saya belum punya modalnya untuk melakukan kegiatan di hari Minggu itu. Sehingga mau dibangun, saya harus meminjam. Nah, jadi katakanlah pada saat saya meminjam itu, saya merasa terbantu. Rasa terbantu itulah artinya kebaikannya. Ada kebaikan. Kebaikan daripada pinjaman itu pasti ada rasa terbantu di saat itu. Namun pada saat mau membayarnya itu ya mereka biasanya kesulitannya kan. Pada waktu menerima itu ada rasa terbantu sehingga itulah kebaikannya pinjaman. Pada sesaat itu ada kebaikannya. Betul. Tetapi setelah nanti proses itu terjadi, memang ada pinjam meminjam terjadi kan karena adanya transaksi. Artinya ada saling percaya. Karena saling percaya orang bisa terjadilah transaksi itu sendiri. Tidak mungkin ada transaksi tanpa didasari kepercayaan. Betul, Pak. Yakin itu. Apapun transaksinya pasti ada rasa saling percaya. Saya percaya dengan dia. Oke, kita tekan tangan gitu. Nah, artinya dalam hal ini saya menegaskan kembali lagi satu ke peristiwa apapun pasti ada baik dan buruknya. Pasti ada baik dan buruk. Dari sudut mana kita memandangnya. Itu. Jadi kalau pinjol ini pasti ada juga yang merasakan manfaatnya. Karena pada saat itu dia bisa katakanlah benar-benar terjadi, katakanlah saya dapat pinjaman, kemudian saya lakukan 2 hari lagi, dan benar-benar terjadi ini, dan bermanfaat, saya langsung kembalikan. Pinjol kan, tapi saya bisa langsung kembalikan pada hari itu juga, setelah saya mendapatkan manfaat ini. Kan artinya saya dapat manfaat, karena sekarang saya tidak, gara-gara saya minjem secara online, saya bisa melakukan kegiatan itu, dan saya menghasilkan di situ. Artinya, bermanfaat ini. Ada manfaat yang didapatkan. Tetapi kalau misalnya katakanlah ternyata begitu kita lakukan 2 hari lagi ini ternyata tidak sesuai dengan diharapkan, kemudian akhirnya menjadi beban. Nah ini kan nanti akan menjadi beban bagi orang, apalagi kalau memang misalnya ini. Jadi akan kita melihatnya dari sudut mana kita pada saat kita menerima pasti manfaat itu. Tapi pada saat kita mau ini, nah itu akan mulai kita merasakan mudahnya gitu, bebannya gitu. Siap. Berarti kesimpulannya ya, memang dari aktivitas pinjam-minjam ataupun pinjaman online itu ada manfaat dan juga ada baiknya. Tapi kalau yang saya temukan di lapangan, menurut pengalaman yang saya jalani, itu memang lebih banyak mudaratnya daripada faedahnya. Bahkan statement dari MUI pun, Majelis Ulama Indonesia, yang saya baca di minggu lalu,
itu memfatwakan yang namanya pinjaman online itu lebih banyak mudorotnya daripada faedahnya. Ya mungkin dari salah satu perwakilan pemerintah pun pada saat itu pernah berbicara di media, Bapak Mahfud MD. Nah itu sangat kita kenal lah siapa beliau. Beliau berbicara bagi masyarakat yang terlanjur terjerat pinjaman online, beliau menghimbau untuk tidak membayar. Nah di situ kan saya agak sedikit agak sedikit bingung nih, ya kan? Karena yang kita ketahui dalam ajaran agama manapun yang namanya hutang wajib dibayar. Tapi ini kok Pak Mahfud bilang jangan dibayar. Nah yang saya tahu kan Pak Mahfud ini bukan orang sembarangan ya. Beliau orang yang memang berpendidikan dari segi agama ataupun akademis. Nah inilah di sini nih timbul pertanyaan dalam diri saya, ini kenapa kok bisa bicara seperti ini? Dan di situ akhirnya sempat teman-teman Malahai pelajari, oh ternyata ada hal-hal yang memang tidak sah dalam aktivitas pinjam-pinjam secara online. Oke, saya pengen nanya nih dari sudut agama masing-masing ya, dari Bapak Gunadi, aktivitas atau perjanjian itu dikatakan sah secara hukum agama apabila apa tuh Pak? Secara eksplisit lagi-lagi tidak ada fatwa seperti itu ya, karena namanya agama kan, basisnya pasti kepercayaan. Iya, tidak seperti negara yang punya otoritas secara administrasi mengesahkan atau tidak mengesahkan sesuatu. Agama itu kalaupun dikaitkan dengan urusan negara pasti kan sifatnya rekomendasi aja. Ini ada surat referensi pengantar bahwa dia sudah nikah secara agama, misalnya kalau dalam konteks pernikahan. Kalau dalam hutang piutang ya pasti ini otoritasnya otoritas negara yang punya hukum positif. Kalau agama pasti basicnya balik lagi hanya kepercayaan. Selama dia percaya, orang zaman dulu tidak perlu aneh-aneh. Kadang-kadang bikin bond itu di tukang dagang, bikin bond cuma di kertas-kertas biasa aja, catatan hutangnya. Tidak stempel, tidak tanda tangan, tidak segala cap jempol. Semua orang begitu dikasih kepercayaan, ditulis di bungkus kertas putih di belakang bekas rokok, ditulis hutang Anda hari ini 10 juta. Nggak ada, harus gimana-gimana. Justru semakin diatur kan orang semakin nggak teratur, Pak. Semakin diatur semakin nggak teratur. Bukannya semakin diatur semakin teratur ya Pak ya? Semakin nggak teratur. Sejarah membuktikan bahwa semakin diatur orang semakin melawan aturan. Selama prinsip dalamnya tidak diatur karakternya. Lu atur dengan 1000 aturan, tapi di dalamnya tidak dibenahi, semakin diatur semakin nggak teratur. Jadi balik lagi ke pertanyaan bahwa agama itu basisnya pasti kepercayaan dalam relasi antar manusia, entah itu dalam hubungan hutang piutang, surat perjanjian sah atau tidak sah, ya kepercayaan. Urusan privat sekali kan, makanya di dalam konteks hukum juga kan itu pasti privat. Hukumnya perdata berarti kan. Dan selesaikanlah sendiri. Kalau memang tidak ada pengaduan, polisi juga tidak ikut campur kan. Siap, berarti berdasarkan asas kepercayaan. Kepercayaan Pak, privat itu. Siap, baik Pak Gunadi. Nah, saya mau tanya ini sama Kiai Sofyan ya. Kalau menurut Pak Kiai ini, seberapa besar tanggung jawab moral pemerintah nih untuk masyarakat nih? Karena kan ya yang namanya pemerintah itu kan ya perlu kita kasih masukan juga. Nah itu menurut Pak Kiai seberapa besar? Kalau bicara seberapa besar tugas pemerintah ataupun beban moral pemerintah ya, betul. Ya cukup besar gitu kan ya. Besar, ya. Karena tentu setiap negara akan melindungi warga negaranya gitu. Dari hal-hal yang negatif tentunya. Dari hal-hal yang negatif. Nah, salah satu hal yang negatif yang kita katakan sekarang ini pinjol kan, pinjaman online. Betul. Gitu. Apalagi dampak-dampak yang terjadi karena pinjaman online. Betul. Di antaranya mereka yang frustasi, sampai gila kadang-kadang gitu. Mereka yang sekarang bunuh diri. Betul. Gitu kan. Makanya sebenarnya secara konteks yang saya katakan tadi, semua itu bukan sebab pinjaman, karena ribanya tersebut. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan
alladzi yakuluna riba kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Allah mengatakan dalam ayatnya, sesungguhnya orang-orang yang makan dengan hasil riba itu seperti orang yang sedang berdiri, dia dalam keadaan kesurupan. Berdiri dalam keadaan kesurupan. Kesurupan. Iya. Nah, ini kan kias. Kias artinya bukan berarti benar orang ini kesurupan, bukan. Berdiri kesurupan. Artinya saking stresnya dia. Saking stresnya. Saking bingungnya dia seperti orang kesurupan gitu. Kita lihat orang kesurupan bagaimana ya? Iya. Orang kesurupan kalau ditanya dia ngamuk-ngamuk sendiri ya gitu. Nggak jelas. Sendiri, ngomong sendiri, bahkan bisa bunuh diri sendiri. Bunuh diri sendiri. Itu. Nah, makanya ini kias dalam Al-Qur'an yang bisa kita samakan dengan kias kehidupan yang nyata gitu. Betul. Nah, dampaknya besar. Orang stres, orang gila, bunuh diri dan sebagainya. Pecah belah antara keluarga. Betul. Bisa bunuh orang tuanya karena mungkin minta nggak dikasih untuk ganti hutang misalnya. Betul. Nah, berarti kan dari konteks pinjol ini bisa masuk ke kriminal. Betul. Dan kriminal tentu itu udah tugas negara untuk mengcover semuanya. Betul. Bagaimana caranya tentu negara punya ketentuan sendirilah gitu. Ya mungkin dengan adanya undang-undang atau sebagainya, larangan pinjaman online seperti yang diucapkan sama Pak Mahfud MD kan. Betul. Ya mungkin itu salah satu bukti perhatian pemerintah kepada kita nih, kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Betul, betul. Jadi besar sekali. Sangat besar ya Pak Kiai ya, peran pemerintah nih untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Oke, dari pinjol kita beralih ke judi online. Nah, kenapa sih judi online sama pinjaman online ini masuk di Indonesia secara bersamaan? Karena yang saya pahami ya di zaman Presiden SBY belum ada yang namanya judi online, belum ada yang namanya pinjaman online. Ya, nah pas masuk ke pemerintahan Pak Jokowi tahun 2015, barulah masuk tuh pinjaman online dan judi online ke Indonesia. Nah, artinya kan ada sesuatu nih, dan dimana judi online ini kemungkinan ya temannya pinjaman online. Nah, ini saya pengen tanya sama Pak Astono Tjandra. Kalau menurut agama Hindu, Pak, itu untuk judi itu gimana tuh, Pak? Ya, judi jelas sangat dilarang. Sangat dilarang. Sangat dilarang. Sebagai contoh dulu, bagaimana dulu Panca Pandawa bermain judi melawan pernah, Pak, main judi? Main judi, akhirnya dipertaruhkan semuanya, sampai dengan istri pun dipertaruhkan. Sampai dengan istri dipertaruhkan? Bukan, iya, artinya setelah habis harta bendanya semuanya, sampai istrinya pun dipertaruhkan. Istrinya pun dipertaruhkan, Pak? Dipertaruhkan. Nah, inilah artinya memang akibat judi itu sangat-sangat luar biasa efeknya. Negatifnya sangat luar biasa. Oleh karena itulah makanya di agama kami jelas-jelas menyiratkan, dan juga bukan menyiratkan aja, bahkan mencantumkan di dalam beberapa sloka-sloka suci kami, bagaimana judi itu tidak boleh dilakukan oleh umat Hindu gitu, umat dimanapun berada gitu. Tidak boleh melakukan perjudian seperti itu, karena itu dicontohkan itu dari Itihasa Mahabharata itu jelas sekali. Jadi bagaimana Panca Pandawa yang diwakili oleh Yudhistira itu bermain judi, bermain judi dadu. Judi dadu, Pak? Oprok gitu. Judi dadu. Iya. Itu judi, tapi nah artinya kembali lagi kalau masalah ke judi online ya memang itu kan artinya varian saja, tapi tetap intinya judi. Intinya, kan gitu. Tetap intinya kan judi, ada perjudian di situ, gambling gitu. Orang-orang menginginkan sesuatu dengan iming-iming, dia ingin berharap dapat sesuatu yang besar, tapi dengan probabilitasnya ketahuan kan gitu. Nah, di sini perjudian itu sendiri memang sangat-sangat dilarang. Sangat dilarang. Sangat dilarang oleh agama kami. Oleh agama Hindu. Dan sudah dicontohkan gitu. Jadi contoh yang sangat luar biasa itu adalah bagaimana kalahnya Panca Pandawa berjudi melawan Korawa. Ya, sehingga sampai negaranya
diambil, sampai istri pun seperti tadi saya bilang juga dipertaruhkan. Pak, ya? Iya. Dahsyat. Nah, pada akhirnya kan itu kemudian ditolong oleh Sri Krishna, istrinya. Akhirnya istrinya mau ditelanjangin malah. Mau ditelanjangin. Gara-gara udah kalah, sudah menjadi taruhan, ini kalah, mau ditelanjangin sama yang menang. Si Korawa ini, Dursasana gitu. Mau ditelanjangin sehingga, nah pada saat itulah ada pertolongan dari Tuhan itu. Jadi sehingga tidak bisa ditelanjangin meskipun udah ditarik bajunya, tiba-tiba pakai baju lagi walaupun udah dia habis, masih tetap aja kan kalau di sana istilahnya pakai sari, dililit kan kain gitu kan, dililit kan. Itu nggak habis-habis, sudah ditarik sampai berapa puluh ratusan meter, masih tetap aja itu masih pertolongan dari Tuhan. Ada pertolongan dari Tuhan. Nah, itulah gambaran situasi bagaimana sebenarnya judi itu sangat-sangat diharamkan karena memang mengakibatkan hal-hal seperti itu terjadi. Sampai seperti itu ya Pak ya. Kalau menurut Pak Henry loh. Ya, jadi di kekristenan itu ada ajaran akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Jadi karena ingin cepat dapat mengumpulkan kekayaan, orang tidak melalui sebuah proses. Ya, tidak melalui sebuah proses untuk mendapatkan hasil. Kalau orang ingin mendapatkan hasil yang baik kan ada proses yang ada banyak. Perjuangan. Tidak seperti instan, sesuatu yang instan langsung jadi. Nah, konteks judi online dan pinjaman online itu kan sesuatu yang instan sifatnya. Instan. Orang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang cepat, mudah. Padahal sebetulnya untuk mencapai sesuatu yang baik itu ada prosesnya. Kerja keras, seperti yang tadi juga sudah disampaikan, dicontohkan oleh beberapa. Tapi ada hal yang penting di sini adalah ada konteks sejarah, masyarakat, setting sosialnya seperti apa pada saat itu, dan bagaimana perubahan itu terjadi dalam konteks kita sekarang ini. Dan kita tidak sekedar mau mencari ayat untuk membenarkan atau melegitimasi bahwa ini boleh atau tidak boleh, bukan. Tapi memang segala sesuatu kan berbasis kepada moral. Nah, dalam kekristenan itu, ini kan kekayaan kita sebagai orang beragama. Dalam kekristenan ada ajaran tentang akar kejahatan adalah cinta uang, dan cinta uang itu membuat orang menjadi bisa melakukan banyak kejahatan. Di Islam ada ajaran juga moral yang seperti itu, di Hindu, Konghucu ada seperti itu, dan kita berdiskusi saat ini untuk mengingatkan kepada warga negara, kepada masyarakat, gitu kan, supaya moral ini harus diingat. Betul. Jangan sampai baik seorang yang memberi pinjaman maupun seorang yang meminjam itu karena motivasinya atau moralnya adalah untuk mencari yang cepat, untuk cepat mengumpulkan kekayaan. Itu tidak ada dalam sebuah katakanlah di dalam kekristenan itu tidak sama sekali dilarang. Dan kalau orang ingin cepat kaya pasti ada cara yang cepat, dan itu peluang terjadinya kejahatan sangat besar. Peluang terjadinya sangat besar. Karena dia ingin sesuatu yang cepat, motivasinya untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan uang. Di kekristenan juga diajarkan orang tidak boleh mendua hati. Kamu kalau cinta kepada Tuhan, Tuhan saja. Tapi kalau kamu cinta kepada uang, mamon, ini yang akan membuat hidupmu tidak menjadi tenang. Membuat hidup tidak menjadi tenang. Jadi kalau orang cinta, tidak mungkin orang mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada Tuhan, kepada Allah, dan kepada uang. Pasti dia akan mendua hati. Dan dia akan mencondongkan hatinya ke yang satu, akar kejahatan yang tadi itu adalah cinta uang itu. Dahsyat. Tapi yang saat ini terjadi, uang bisa mengalahkan Tuhan. Iya, itu sekarang uang menjadi Tuhan sendiri bagi kebanyakan orang. Itu persoalan kita.
Betul, betul, Pak. Jadi dalam ajaran umat Kristen pun yang namanya judi itu sangat diharamkan ya, Pak ya. Sangat diharamkan, sangat tidak diperbolehkan ya. Dari Pak Gunadi? Bicara dalil judi, ada sekilas, tapi memang bukan soal judinya yang dipersoalkan. Bukan soal mabuknya, bukan soal berkelahinya yang dipersoalkan. Ada 5 macam pelanggaran yang dikenai hukuman berat masa itu. Itu masa setelah Konfusius lah. Ya, kisaran-kisaran Konfusius. Mencius bilang hukuman yang pelanggaran yang berat. Jadi orang yang malas keempat anggota tubuhnya, orang yang malas keempat anggota tubuhnya sehingga melupakan perawatan, pemeliharaan orang tuanya. Orang yang suka berjudi dan bermabuk-mabukan hingga melupakan pemeliharaan dan perawatan kepada orang tuanya. Melupakan pemeliharaan? Iya, jadi prinsipnya kembali kepada bukan soal perjudiannya yang dipersoalkan. Tapi karena itu kamu jadi melanggar ini. Oh, karena kegiatan itu dia kamu jadi melanggar ini. Termasuk misalnya orang yang suka ketamakan, hanya tahu harta benda, hanya ingat anak istri, melupakan perawatan ke orang tuanya. Nah, kemudian orang yang suka berani seringkali berkelahi sehingga membahayakan orang tua, itu kan termasuk hal-hal yang berimbas pada orang tua. Jadi ada bahasa tentang judi itu dimungkinkan sangat ya. Peluang orang berjudi itu melupakan perawatan orang tua. Orang yang tamak harta, ngejarin uang terus, melupakan perawatan orang tua. Orang yang males, melupakan perawatan orang tua. Orang yang berani, suka sering berkelahi, bisa membahayakan orang tua. Jadi ada diomong soal judi. Judi berpeluang orang melupakan hal yang prinsip dalam hidupnya. Apa yang prinsip dan paling mula? Ya merawat orang tua. Nggak usah ngomong panjang lebar, kita beragama itu kalau kamu melakukan ini tapi melupakan ini ada kesalahan basic. Karena basically orang beragama itu bagaimana ia di rumah bisa merawat orang tuanya. Bohong orang bisa merawat orang lain, di rumah nggak bisa ngerawat orang tuanya masalahnya. Tuh. Jadi selalu ajaran Konghucu dikaitkan bagaimana standar perilaku orang itu bisa hormat sama orang tuanya, bisa hormat sama yang lebih tua. Itu standar perilaku paling dasar. Gak usah ngomongin segala Tuhan begini, Tuhan gitu. Ini dalilnya begini, dalilnya begitu. Nanti doktrinnya begini, doktrinnya begitu. Paling sederhana kembali lagi, standar perilaku orang. Kalau kamu melupakan perawatan orang tua, udah jangan ngomongin yang lain. Di rumah nggak berbakti, di luar ketemu yang tua nggak rendah hati. Nggak usah ngomongin yang lain. Nah, apa yang mengganggu ini? Ada 5 persoalan yang mengganggu ini kan tadi. Malas keempat anggota tubuhnya, ya, suka berjudi dan bermabuk-mabukan, tamak akan harta benda, hanya ingat anak istri saja, ya, sehingga memalukan orang tua. Ya salah satunya lagi termasuk berani, suka berkelahi, bisa membahayakan orang tua. Seperti jadi itu. Ke situ judi adalah variabel yang mempengaruhi variabel ini. Jadi variabel X-nya, Y-nya itu perawatan orang tua. Ini variabel bebas ini, variabel X-nya nih. Ya. Kan dikendalikan variabel X-nya. Kalau Y kan nggak bisa Betul. Ininya yang harus dimanipulasi. Bagaimana Anda bisa mengendalikan diri supaya nggak judi? Karena judi itu menjadi berpengaruh pada perawatan orang tua. Betul. Basically ke situ lah. Kalau ngomong judi. Siap Pak Gunadi. Sangat dahsyat statement dari Pak Gunadi. Oke, dari Pak Kiai Sofyan untuk judi nih Pak nih. Gimana tuh Pak Kiai? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan." Yang artinya, wahai kalian orang-orang beriman, sesungguhnya 4 perkara yang disebutkan tadi, al-khamr, minuman keras, al-maisir, judi, dan yang kedua kemudian di akhir Allah mengatakan rijsum min amali syaitan. Semua keempat tersebut adalah
kotoran-kotorannya syaitan. Artinya hal yang paling menjijikkan yang dimiliki syaitan. Hal yang paling menjijikkan. Nah, berarti dalam masalah ini sudah jelas sesuatu hal yang paling menjijikkan yang mungkin dilakukan oleh orang muslim kan gitu. Betul. Nah, di antaranya al-maisir, yaitu judi. Judi. Mau judinya judi offline ataupun online. Mau judi online ataupun offline. Ya, karena kalau online kan bicara hari ini kan ya. Betul. Kalau offline memang dari dulu sudah ada judi Dari dulu sudah ada. Nah, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat terakhir Allah mengatakan fajtanibu, hindarilah hal tersebut. La'allakum tuflihun, agar kalian selamat, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Nah itu. Nah berarti dalam masalah konteks ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan fajtanibu, hindarilah, sebagaimana yang dikatakan para ulama, ketika ada larangan, berarti ini membuktikan dulu ala tahrim, menunjukkan perkara yang haram. Nah berarti secara konteks hukum al-maisir, judi adalah haram. Nah kemudian kenapa sih sekarang judi ini menjadi hal yang mungkin diminati? Nah kalau kita bicara hikmah daripada ayat, al-maisir ini diambil dari kata yusur. Apa makna yusur? Mudah. Mudah. Gitu. Siapa yang bermudah? Syaitan. Gitu jelasnya. Nah sehingga judi ini walaupun dampaknya besar, mudah buat mereka. Makanya kalau sekarang kita lihat judul online ini, dari mulai bilang terkecil sampai terbesar ada tuh. Betul. Sampai naruh 10.000 juga ada sekarang. Ada 10.000 gitu kan, perak, 5.000 perak ada. Dan itu mungkin judi online adalah judi yang memang sekarang lagi dikenal di Indonesia. Karena kalau bicara sekarang apa yang di barat-barat tuh Moskow apa? Las Vegas, Macau itu ya. Kemudian di Filipina sudah ada, dilegalkan. Kemudian di Genting. Singapura, Di Malaysia. Di Malaysia juga dilegalkan gitu kan. Hanya Indonesia yang sampai sekarang ilegal. Nah, makanya mungkin mereka dengan tipu muslihatnya dan sebagainya masuklah sekarang nih dengan sistem-sistem digital dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau bicara kenapa sekarang jadi dampak tadi, memang mungkin Indonesia kultur orang-orang yang suka megang handphone. Di antaranya kan gitu. Kemudian secara dalil ayat Al-Quran memang kalimat al-maisir diambil kata yusur, dimudahkan, sehingga syaitan mempermudah orang-orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Jadi konteksnya memang haram jelas. Dan kenapa kok jadi sekarang dilematik yang ada di Indonesia ini ya karena mungkin itu kita kalau kita mengambil hikmah terkait daripada ayat tadi yusur, dimudahkan. Karena sesuatu yang memudahkan. Berarti hampir sama kayak pinjaman online, Ustaz. Itu sangat memudahkan orang. Nah, tadi kan kata Bapak, ada peluang yang sangat mudah sehingga dia melupakan sesuatu yang emang harus diutamakan. Benar Pak ya? Nah saat ini masyarakat kita itu udah sangat candu sama yang namanya judi online, sama yang namanya pinjaman online. Bahkan orang nih ngambil pinjaman online itu buat main judi online. Iya. Ini udah menjadi hal yang sangat candu gitu, kayak ketergantungan. Karena dalam satu hari tuh mungkin kalau nggak main judi online nih, kita merasa ada yang kurang dalam diri kita. Terus pusing nih nggak ada duitnya buat main judi online, ngambilnya dari pinjaman online. Nah ini dari bapak-bapak ini saya ingin meminta atau meminta nasihatnya lah untuk himbauan untuk masyarakat nih ya, agar bagaimana dalam menyikapi polemik yang saat ini ada gitu. Artinya memberikan nasihat untuk teman-teman di luar sana akan bahaya dari kecanduan dua hal ini. Itu dari Pak Astono, himbauan untuk masyarakat, Pak. Oh ya, baik, terima kasih sebelumnya. Jadi kepada saudara-saudaraku semua dimanapun berada, memang saya izinkan melalui kesempatan yang baik ini menghimbau kepada semua pihak yang selama ini mungkin sudah terpapar, sudah pernah menjalani kegiatan, melakukan kegiatan baik itu judi online maupun pinjaman online. Kalau memang masih dimungkinkan, rasanya sebaiknya dihentikan
Kalau sebaiknya dihentikan. Atau kalau memang belum, jangan mencoba. Betul. Jadi jangan mencoba sesuatu karena itu namanya kemabukan mada kalau di ininya. Jadi di dalam agama Hindu itu ada sesuatu yang memabukkan itu sangat dihindari. Sangat dihindari karena itu kan kadang-kadang orang sudah terlena, sudah seperti tadi disampaikan, orang sudah semacam kebutuhan dia untuk bermain judi setiap hari, sehingga mau tidak mau kalau memang sekarang saya tidak bisa main judi, apa yang harus saya pakai nih? Betul. Sehingga minjem dengan pinjaman online. Nah ini artinya itu kan menjadi habit, menjadi kebutuhan jadinya. Padahal sebenarnya itu kan sebenarnya kalau zaman dulu itu kan hanya sekedar refreshing. Orang ingin refresh itu menenangkan dari kegiatan kesibukannya sehari-hari yang sudah berini, ya sekarang boleh sekali-kali. Dulu saya pernah ini, artinya kita dengan teman-teman ada pengen kenal permainan gaple. Jadi siapa yang kalah dia harus minum. Dulu kita seperti itu pertaruhannya gitu. Siapa yang kalah jadi ada air putih dikasih garam. Siapa yang ini, jadi karena kita refreshing di situ gitu. Tidak untuk kegiatan yang taruhan seperti apa, hanya siapa yang kalah jenengan harus minum ini. Padahal air putih dikasih garam gitu. Nah, artinya kalau sekarang memang kegiatan itu asik memang gitu. Cuman kan hanya ada batas-batas tertentu. Ada batasannya. Ya, jadi kalau hanya sekedar untuk refreshing dengan seperti tadi saya contohkan, kita bermain berempat dalam satu meja, kemudian siapa yang kalah dia harus minum. Nah ini kan tidak ada dampak ikutannya yang lain-lain gitu. Itu memang saya sendiri pernah mengalami itu. Saya pernah melakukan itu. Jadi bermain gaple dengan teman-teman. Saya masih kuliah, saya ingat. Ayo kita main gitu. Pulang kuliah karena kita udah capek di kuliah di kampus sudah banyak hal pelajaran, sehingga kita sampai di rumah udah kita main gitu. Tapi iseng-isengan gitu, harus siapa yang kalah dia minum gitu. Hanya untuk sekedar refresh. Iya, sekedar refresh doang. Jadi nggak ada dampak apa-apanya lagi gitu. Nah seperti itu, kalau memang masih hal-hal seperti itu masih dilakukan ya monggo. Tapi jangan sampai istilahnya sudah terlalu masuk ke dalam diri, menjadi habit, menjadi kebutuhan yang akhirnya menghalalkan segala cara dengan cara apapun, yang penting saya bisa bermain seperti itu kan gitu. Betul. Dan itu sangat menimbulkan dampak yang negatif. Sangat-sangat menimbulkan. Nah, oleh karena itu pada teman-teman semua, baik adik-adik semua yang di rumah itu yang kiranya ikut mendengarkan podcast ini, ya mari kita hindari untuk melakukan atau mencoba-coba bermain judi online seperti itu. Apalagi sekarang saya lihat, kalau saya browsing di internet itu banyak sekali. Ya mohon maaf, ada kayak dulu pernah saya dengar, kalau di dulu saya nonton film kungfu itu ada yang pakai main mahjong itu. Nah sekarang ada permainan mahjong itu dan itu pakai. Jadi disuguhkan ya Pak. Iya. Benar-benar diantar kalau saya dulu hanya kita. Kalau dulu saya hanya melihat di film-film kungfu itu. Kan ada biasanya kadang-kadang tuh di kungfu atau main mahjong gitu. Nah ini sekarang ada di sininya. Dihadirkan sekarang, malah dianterin. Di rumah-rumah kita, istilahnya kita bisa langsung ini. Nah inilah mohon benar-benar jaga seperti tadi, tetap dekatkan diri kita kepada Gusti kita masing-masing, kepada Allah kita masing-masing, sehingga dengan kita lebih dekat dengan Gustinya, mudah-mudahan keinginan-keinginan seperti itu bisa terendam, bisa terkurangi. Tuh, baik Bapak Astono Chandra. Ya,
Kalau dari Pak Kiai Sofyan nih, himbauan untuk masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke lah, kita memberikan nasihat nih Pak Kiai nih ya, dari yang namanya kecanduan pinjaman online dan judi online nih Pak Kiai. Ya. Silakan. Jadi kalau himbauan saya, mungkin saya ingin mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, wa idza aradta an taf'ala syai'an fatadabbar akibataha. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, maka pikir akibatnya. Pikir akibatnya. Jadi jangan asal mulai, asal berbuat, tapi lebih dulu pikir akibatnya apa nih sebelum bertindak gitu. Nah, kemudian teruskan hadisnya, fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fatanaha. Kalau memang itu baik kata Rasulullah, silakan lakukan. Baik. Gitu. Kalau buruk, tahan dulu. Kalau buruk, tahan dulu. Makanya dalam Islam ada, kalau kita ingin bertindak sesuatu yang disebut dengan sholat istikharah, kan itu kan ya? Betul. Minta petunjuk sama Allah, mana yang terbaik yang akan kita lakukan. Dan tentunya dalam hal apapun, ya mungkin bahasa pinjol kalau bicara hukum jelas lah gitu ya. Betul. Cuma kan mungkin ketika orang terdesak dalam suatu hal, yang baiknya ya istikharah dulu. Sebaiknya istikharah dulu. Gitu. Judi ya, kalau judi kalau istikharah mungkin haram jelas ya. Ini misalnya pinjol tadi nih. Betul. Ya pinjol kan karena mungkin dia mau pakai usaha atau seperti apa lah. Betul. Tetap dia akibatnya. Kalau judi haram ya jelas jangan ada istikharah, karena istikharah hanya satu hal yang dibolehkan. Gitu. Betul. Nah, kenapa demikian? Kalau bicara akibat, jelas. Tadi saya sudah mengutip ayat tentang masalah judi. Ya. Kemudian di ayat akhirnya kan la'alakum tuflihun. Nah, kemudian diterus setelah ayat tersebut dikatakan lagi, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan kepada kita al-baghdha wal adawah, rasa emosional yang besar, dan adawah permusuhan fil khamri wal maisir. Permusuhan. Ya, fil khamri wal maisir, di dalam khamr dan judi. Judi. Pertanyaannya, kenapa tadi di ayat pertama 4 disebutkan, di sini 2? Tuh. Nah, berarti khamr dan judi ini adalah perihal yang sangat dikatakan berbahaya. Berbahaya. Dibandingkan dari yang lain, walaupun yang lain pun bahaya begitu. Nah, sehingga dalam konteks ini kalau kita udah bicara judi akan berdampak pertama baghdha, emosional. Karena pasti kalau judi itu ya udah kita pakai duit, kemudian kita udah kehabisan duit, kita pakai duit istri misalnya, pakai duit anak, dari baghdha emosional antara keluarga, adawah, permusuhan yang timbulnya nanti mungkin ada bunuh-bunuhan, saling bermusuhan dan sebagainya, pisah rumah dan sebagainya. Nah, sehingga dampak tersebut jelas, maka kita yang betul-betul faham akibat apa yang akan kita lakukan, fatadabbar, pikir dulu deh. Berpikir dulu. Mau pinjol kek, mau judol kek, pikir dulu. Pikir dulu. Matang-matang apakah manfaat buat kita atau Betul. tidak. Kalau udah haram jelas, jangan dilakukan. Jangan sampai mencoba. Betul. Gitu. Nah, karena kalau sekarang orang kan iseng. Apalagi tadi Bapak bilang nih, handphone ini dulu kita main judi mungkin ngumpet-ngumpet. Ya. Ketahuan polisi kita ditangkap. Kalau sekarang di depan polisi kita bisa main. Iya. Gitu. Main nih. Mungkin bisa joinan sama polisinya. Cari tahu. Gimana Pak ini misalnya ini main slot misalnya. Nah, slot itu ya. Saya punya pengalaman Pak. Ada beberapa orang datang ke saya itu curhat tentang judi slot. Dari mulai yang kecil 100, 500 ribu, 1 juta sampai 80 juta dia habis. Subhanallah. Yang kedua sampai berantem sama istrinya. Saya yang mencoba melerai masalah mereka. Sampai ketemu di Ramadan nggak ketemu makan buat Idul Fitri. Sampai saya ngasih 500 ribu kepada keluarganya. Artinya sedahsyat itu. Makanya bagi orang yang berakal sehat, berhati nurani bersih, beriman kepada Allah tentunya, maka akan berpikir kembali apa dampak yang akan dia perbuat di kemudian hari. Mungkin itu aja. Dahsyat dari Bapak Pak Kiai Sofyan. Dari Pak Gunadi, himbauan nih Pak untuk masyarakat yang sudah banyak kecanduan judi online serta pinjaman online Pak. Silakan Pak Gunadi. Sedikit pandangan, sedikit himbauan lah ya. Saya sih melihat
persoalan pada kurikulum kita itu yang salah. Sekolah agak jelas kurikulumnya, tapi di luar sekolah kita dididik tidak dengan kurikulum yang jelas. Apalagi orang tua kita, masyarakat, tokoh agama tidak punya kurikulum. Sekolah yang secara spesifik punya kurikulum pun bisa kurikulumnya salah. Malah kemudian kita bisa lihat juga kurikulum bergeser, berubah basis, dari basis ini ke basis ini. Terakhir kita bisa lihat perkembangan kurikulum itu basisnya project. Jadi kamu harus melakukan sesuatu yang baik. Karena hal yang baik itu tidak bisa hanya jadi jargon dan nasihat. Kita bisa lihat fakta bahwa dilarang buang sampah di sini, disitulah ada sampah. Anak-anak di mana-mana bisa baca, jagalah kebersihan, tapi kotor di mana-mana. Ini ada kesalahan kurikulum. Kehidupan kita, orang tua kita, tokoh agama termasuk kita itu hanya memberikan nasihat dan sebagai jargon. Itu nggak bisa. Anak kecil nggak bisa dinasehati, otaknya belum cukup mampu untuk menerima nasihat, ceramah dari orang tuanya. Begitu bayi baru lahir, baru merangkang-rangkang, umur 3 bulan, 4 bulan, sampai setahun dia nggak ngerti nasihat. Tapi dia tetap bisa dilatih. Nah itu yang kita lupakan, begitu orang paham menerima narasi orang lupa melatihnya, hanya memberi nasihat. Secara psikologi, lihatlah anak-anak yang lari, kalau kita suruh diam, dia tetap lari. Karena otaknya nggak bisa menerima kata negatif, misalnya dari tinjauan psikologi atau neuroscience. Nah, saya melihat kegagalan kita termasuk kegagalan agama adalah seringkali menggurui orang tanpa memberikan pelatihan tentang yang baik. Prinsipnya, sesuatu yang baik itu tidak cukup dinasehati, tapi harus dilatih. Kadang-kadang anak-anak nggak perlu tahu apa manfaatnya buang sampah di tempat yang nggak perlu tahu, tapi lakukan, just do it, lakukan saja, just do it. Nggak usah diceramain nanti kamu buang sampah ya, karena kalau buang sampah itu nanti lingkungan jadi bersih, kali jadi nggak banjir. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Bullshit Pak, nggak mempan. Lakukan, latih, beri contoh. Nah, ini ada kurikulum. Di sekolah saya lihat sudah mengarah ke sana karena berbasis project. P5, penguatan probil pelajar Pancasila itu kan project. Saya ngelihat di lingkungan di rumah, tokoh agama tidak melakukan apa-apa ketika mungkin keluarganya terkena kasus pinjaman online, depresi, mungkin bunuh diri, gantung diri. Kita bisa dapatilah tetangga-tetangga kita, mungkin ada yang seperti itu. Belum lama saya juga mengalami itu. Nah, saya menghimbau kepada orang di luar yang punya otoritas pemerintah nih, kita ngomong lingkungan dulu. Lingkungan itu berarti kan rumah pertama, yang isinya orang tua, sekolah yang isinya guru, dan lingkungan yang isinya tokoh masyarakat termasuk kita. Betul. Apa kita mau jadi lebu pahit yang hanya digantung tapi nggak bisa dimakan? Hanya jadi pajangan, dia adalah tokoh agama. Saya bermerek Ponse, cuma digantung nggak bisa dimanfaati. Itu ada peribahasa Cina bilang, jadi lebu pahit Pak, cuma bisa digantung nggak bisa dimakan karena pahit, tapi dilihat enak. Begitulah kita kebanyakan. Nah, jadi saya berpesan kepada semua orang yang termasuk kita tokoh agama, orang tua di rumah, guru di sekolah, jangan sampai jadi lebu pahit cuma ceramahin orang, bahkan dia sendiri tidak terlatih. Kita sendiri tidak terlatih melakukannya, we don't practice kan, lakukan. Nah makanya orang tua bagaimana melatih anak-anaknya, bukan cuma menasehati bahwa judi itu begini begono. Anak kecil juga tahu Pak kalau judi itu nggak baik. Nggak usah dikasih tahu lagi. Tapi cari solusi, cari kurikulum yang secara terstruktur dan sistematis bisa diikuti orang dan menghindari itu. Tapi memang nggak gampang. Betul. Sementara ini penyakit sudah mewabah. Kita lakukan itu untuk mencegah yang belum. Seperti bacaan misalnya, dilarang merokok Pak, yang udah ngerokok bisa nggak berhenti? Nggak bisa. Susah Pak, maksudnya dilarang merokok itu yang belum ngerokok jangan rokok. Yang udah ngerokok caranya lain lagi. Nah kalau kita bicara dilarang berjudi, mungkin yang belum berjudi yang masih belum mampu masuk ke wabah itu. Masih mampu ke wabah itu. Tapi bagaimana yang udah mewabah? Pinteran dia Pak soal tahu baik dan buruknya. Dia sampai jual-jual mobil udah tahu dia buruknya, nggak usah diajari. Nah,
Kalau untuk yang sedang mewabah, itu tidak ada lain, tidak ada bukan, kecuali lembaga yang punya otoritas dalam hal ini pemerintah, berarti dengan aparat penegak hukumnya, kepolisiannya harus tegas, Pak, jangan mancela-mencele, nggak bisa. Betul. Pak. Kita nggak bisa punya otoritas nangkep tetangga kita yang judi online, apa otoritas kita? Nggak bisa. Terus kita nasehatin, tawan juga gua sama lu. Lu bilang negatif. Gue udah jual Innova. Tahu, saya tahu banget. Betul. Nah, jadi artinya sekarang untuk yang kena wabah, ya kita berharap pemerintah tegas dengan aparat hukumnya, dengan aparat penegak ya keadilannya, polisinya dan semua aparatnya. Nah, kita di lingkungan di luar pemerintah, ya orang tua, hati-hati, jangan cuma menasehati tapi memberi teladan, memberikan langkah-langkah prosedural untuk melakukan hal yang baik. Kita juga para tokoh agama tentunya di sekolahan mungkin lebih aman karena kurikulumnya udah jelas. Saya pikir itu di luar pemerintah, kita sebagai orang tua di rumah, guru di sekolah, dan para tokoh sesepuh di masyarakat tidak cuma menasehati sebagai jargon hal-hal yang baik, tapi yuk kita kasih teladan, yuk kita arahkan dia lakukan yang baik, bukan dinasehati. Saya pikir itu, Pak. Dahsyat, Pak Gunadi. Oke. Terakhir dari Pak Hendrik nih, himbauan untuk masyarakat yang memang sudah kecanduan pinjol dan judi online. Karena tadi saya bilang banyak dari masyarakat kita itu ngambil dari pinjol buat main judi online. Silakan Pak Hendrik. Ya, saya sebetulnya melengkapi yang sudah disampaikan oleh sebelumnya, narasumber kita yang sebelumnya. Sebenarnya ini himbauan kepada masyarakat. Masyarakat secara menyeluruh supaya lebih punya awareness, supaya kita bisa membuat perlindungan atau semacam social safety net kepada masyarakat. Ya, tadi saya setuju yang belum apa namanya terjebak menjadi apa namanya wabah judi, sebaiknya jangan coba-coba. Iya. Betul ya, jangan coba-coba. Tapi yang sudah ini ibarat orang sedang menikmati apa situasi psikologi yang ekstasi, itu susah untuk dihentikan. Ada alat hukum, tentu kita bertanya kenapa ini dibiarkan, seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah. Harusnya kan bisa dihentikan. Betul. Ya kan? Ada undang-undang, ada perangkat hukum. Betul. Pemerintah punya alat untuk melakukan itu. Tapi sebab kalau orang dalam situasi psikologi yang sedang bingung ya, menikmati judi online itu dan sebagainya, mau nasihat seperti apapun dari agama, dari nasihat moral itu nggak akan masuk. Nggak akan masuk. Betul. Seperti dia lagi mabuk dan Anda menasihati seorang pemabuk, dia akan menertawai kita. Pehong ya. Terus mabuk. Dia bilang kita yang mabuk ya, Pak. Dia kita yang mabuk. Bapak saya mabuk atau kamu yang mabuk. Betul, Pak. Jadi bagi orang yang belum, jangan coba-coba lagi semakin mendekatkan diri dengan agama, dengan sholat Jumat, dengan rajin ke gereja, rajin ke pura dan seterusnya, mendekatkan diri dan Tuhan. Di kekristenan itu takut kepada Tuhan. Takut itu bukan berarti menakutkan, tetapi hormat, menghormati, patuh. Iya. Dan sekali lagi untuk diingat, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi siapa yang mulai mencintai mamon, uang, itu segala jenis kejahatan akan segera merapat ke dia. Jadi ini semacam warning, semacam nasihat moral supaya kita bisa jangan sampai, karena gini, penyesalan itu selalu datang terlambat. Kalau sesuatu sudah terjadi, itu tadi yang Pak Ustadz bilang, keluarga berantakan, anak sama orang tua dihajar,
lalu ada yang bunuh diri, dan tren angka bunuh diri itu cukup tinggi sekarang. Betul. Kita harus hati-hati, harus ada perlindungan sosial buat masyarakat kita, harus ada awareness dari semua lembaga-lembaga, karena lembaga agama kadang cuma hanya jadi pemadam kebakaran, mereka nggak tahu, tiba-tiba kasusnya sudah terjadi, baru datang ke Pak Ustadz, datang ke pendeta, saya punya masalah begini. Kita nggak tahu kan Pak Ustadz sejarahnya seperti apa. Historinya kita nggak tahu. Historinya dia sudah terlibat dalam dunia kegelapan itu seperti apa. Kita cuma yang mau menangani di ujungnya. Nah ini ya yang saya maksudkan ya, awareness dari lembaga agama. Mungkin kita harus lebih bangun semacam social safety net buat masyarakat atau umat beragama untuk kasih tanda awas, early warning system supaya bisa dijaga. Jangan sampai judi online bisa menghancurkan segala sesuatu. Dahsyat. Dahsyat teman-teman semua. Jadi kita udah dengarkan, kita sudah berdiskusi dari masing-masing para pemuka agama ya. Jadi intinya adalah judi online itu sangat-sangat diharamkan, baik dari sudut pandang agama manapun, dan pinjaman online itu bisa kita ambil kesimpulan aktivitas pinjam-meminjamnya itu diperbolehkan karena membangkitkan ekonomi seseorang, bahkan di Islam itu disunahkan aktivitas pinjam-meminjamnya ya. Tapi ketika aktivitas tersebut lebih banyak mudaratnya atau lebih mengarah kepada merugikan orang lain, dengan catatan merugikannya adalah dengan bunga yang sangat besar ataupun tenor jangka waktu yang sangat singkat, nah itu dikatakan tidak diperbolehkan atau diharamkan ya. Ingat teman-teman, aktivitas pinjam-meminjamnya itu adalah sunnah atau bisa membangkitkan ekonomi orang itu diperbolehkan, tapi lihat dari segi yang lainnya, ada yang merugikan dan ada juga hal-hal yang memang mengarah kepada hal yang buruk. Nah itu sangat tidak diperbolehkan. Nah kita nih Pak dari Malahayati Konsultan ya, memang rutin mengadakan yang namanya learning center ataupun training. Nah di dalam training yang kita buat ya, itu kita mengajarkan kepada masyarakat akan bahaya dua hal tadi. Yang pertama pinjaman online, yang kedua judi online. Gitu. Jadi memang setiap bulan nih Malahayati Konsultan mengadakan training-training di masing-masing kota, di mana di kota tersebut ada kantor kita. Nah kita sudah punya kantor di 7 kota, di Surabaya, Probolinggo, Sukabumi, Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Serang, Banten. Jadi di masing-masing 7 wilayah itu selalu kita adakan training. Nah mungkin yang tadi dibilang sama Pak Gunadi, kita mencontohkan, memberikan, membuat kurikulum. Nah alhamdulillah Pak, itu kita udah lakukan, dan alhamdulillah angka korban bunuh diri akibat pinjaman online itu sangat sudah terminimalisir, menurun lah ya. Nah artinya kan kita juga membantu peran atau program pemerintah nih, itu makanya kita hadirkan bapak-bapak ke sini ya untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman kita di luar sana yang masih awam dan yang belum terlibat di wabah ini ya. Mungkin episode ke-8 ini akan segera berakhir ya, karena waktu sudah tiba juga untuk saatnya kita berpisah, karena setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan di dalam pertemuan pasti ada hikmah-hikmah yang sangat berarti. Mungkin teman-teman semua cukup sekian dari kita ya di acara podcast episode ke-8. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita bantu orang, Tuhan bantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.